Perkenalkan, nama saya Rosemiati, saya guru Bahasa Indonesia dari SMA Negeri 1 Raren Batua, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai segala sesuatu dengan doa ya. Ibu minta Dita untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Dita. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat berkumpul di ruangan kelas ini, dan sekarang kami akan memulai proses pembelajaran kami. Kiranya Engkau berkati proses pembelajaran kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Kiranya Engkau berkati kami agar mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh guru kami. Kiranya Engkau berkati juga guru kami agar kami dapat menyampaikan pembelajaran dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik, untuk memupuk rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib. Ibu minta kepada Cynthia yang memimpin kita dalam bernyanyi. Ya, silakan Cynthia maju di tengah ya. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu wajib yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Teman-teman, diharap berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia, tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, silakan duduk. Ya. Untuk hari ini apakah hadir semua? Ya, Hadir semua ya. Nah, coba dicek kiri kanannya, apakah di samping kiri atau samping kanannya ada sampah. Kalau ada sampah silakan dipungut, atau mungkin di dalam lacinya kalau ada sampah silakan dibuang ke tempat sampah yang ada di luar. Ada? Bagus ya, berarti kelas ini semuanya bersih ya. Tepuk tangan untuk kelas ini. Baik, sudah siap untuk belajar hari ini? Ya. Ya, masih semangat semuanya? Semangat. Tentu harus semangat ya, kalian masih pagi sekali ya. Nah, untuk minggu lalu, mungkin ada yang masih ingat materi tentang apa? Evaluasi tes negosiasi, betul ya. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini kita masih tentang tes negosiasi, tapi bedanya minggu lalu kita mengevaluasi dan minggu ini kita akan menyampaikan teks negosiasi itu ya. Nah, jadi
pembelajaran hari ini itu sangat bermanfaat sekali ya dalam kehidupan kita sehari-hari, karena secara tidak langsung kita sering melakukan yang namanya proses negosiasi ya. Nah, misalnya di mana? Di pasar. Selain di pasar, warung ya, di toko-toko ya. Nah, secara tidak langsung kita sudah melakukan proses negosiasi ya. Nah, jadi ada pun untuk kompetensi dasar kita pada hari ini, coba si Dea yang bacakan. Menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan atau tulis. Nah, itu untuk kompetensi dasarnya ya. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi ada 3. Yang pertama, bacakan Idoy. Membuat persiapan penyusunan teks negosiasi secara tertulis. 2. Membuat tahapan-tahapan penyusunan teks negosiasi secara tertulis. 3. Menyampaikan mempresentasikan proses negosiasi singkat dan secara lisan. Ya. Nah, sedangkan untuk tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah pembelajaran hari ini, yang pertama, bacakan Harek. Dengan berdiskusi, peserta didik mampu membuat persiapan penyusunan teks negosiasi secara tertulis dengan cepat. 2. Dengan berdiskusi, peserta didik mampu membuat tahap-tahap penyusunan teks negosiasi secara tertulis dengan cepat. 3. Dengan berdiskusi, peserta didik mampu menyampaikan, mempresentasikan proses negosiasi singkat secara lisan dan cepat. Ya, nah jadi itu ya dari kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi sampai ke tujuan pembelajaran yang diharapkan ya pada materi hari ini. Baik, untuk lebih jelasnya di sini Ibu akan menampilkan sebuah materi pembelajaran yang berhubungan dengan menyampaikan teks negosiasi ya. Silakan nanti dicermati ya dengan baik-baik videonya. Silakan dicatat. Misalkan ada hal-hal penting yang kalian tangkap dari video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan ya. Silakan dicermati. Kembali lagi bersama Ibu Sumiati dalam materi pembelajaran menyampaikan negosiasi. Adapun kompetensi dasar 4.10 menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan atau tulis. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, membuat persiapan penyusunan teks negosiasi secara tertulis. Yang kedua, membuat tahapan-tahapan penyusunan teks negosiasi secara tertulis. Yang ketiga, menyampaikan negosiasi singkat secara tertulis. Tujuan yang diharapkan setelah pembelajaran ini, yang pertama, peserta didik mampu membuat persiapan penyusunan teks negosiasi secara tertulis dengan cepat. Yang kedua, peserta didik mampu membuat tahapan-tahapan penyusunan teks negosiasi secara tertulis dengan cepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menyampaikan negosiasi singkat secara tertulis dengan cepat. Baik, langsung ke uraian materi. Mengacu pada indikator pertama, yaitu langkah-langkah persiapan penyusunan teks negosiasi. Beberapa persiapan yang perlu dilakukan supaya kegiatan ini berjalan dengan baik. Pertama adalah menentukan topik. Di sini kita menentukan apa yang ingin dibahas atau penawaran yang ingin diajukan kepada lawan bicara. Misalnya, kita memilih topik untuk memperoleh kenaikan gaji. Kedua, menentukan pihak yang perlu dihubungi. Pihak tersebut memiliki keterkaitan dengan tujuan negosiasi kita. Jadi, kita tidak dapat memilih sembarang orang. Biasanya lawan bicara adalah pihak yang dapat memenuhi kebutuhan kita. Misalnya, sesuai topik yang sudah dipilih di atas, maka pihak yang perlu dihubungi yaitu bagian kepegawaian dan direktur. Ketiga, memilih strategi yang efektif. Karena kita sedang berusaha meminta sesuatu dari orang lain, kita harus memikirkan cara supaya mereka bersedia melakukannya. Strategi memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama, strategi kooperatif adalah kedua belah pihak yang akan saling menguntungkan atau win-win solution. Strategi yang kedua yaitu strategi kompetitif adalah terjadinya kompetisi
negosiasi antara kedua belah pihak karena ingin saling menang. Dan strategi yang ketiga adalah strategi analitis. Strategi analitis adalah negosiasi sebagai pemecah masalah. Misalnya, sesuai dengan topik yang sudah kita pilih di atas, maka kita akan memilih strategi kooperatif. Terakhir, melengkapi alasan rasional yang dapat meyakinkan lawan bicara. Alasan tersebut bisa berkenaan dengan diri kita sendiri atau berkaitan dengan lawan bicara maupun hal-hal lain. Misalnya, sesuai dengan topik yang sudah dipilih, alasan yang rasionalnya karena masa kerja sudah lama, kemudian beban kerja lebih berat, terus upah minimum regional atau upah minimum provinsi yang sudah mengalami kenaikan. Uraian materi selanjutnya mengacu pada indikator kedua, langkah-langkah membuat tahapan penyusunan teks negosiasi. Berikut struktur yang ada dalam negosiasi dan tahapan penyusunannya. Yang pertama, orientasi. Orientasi dapat dikatakan sebagai bagian pembuka dari teks negosiasi. Isinya berupa pengantar dan salam serta tujuan mengapa seseorang ingin mengawali negosiasi. Bagian ini terbilang penting karena merupakan pesan pertama yang akan diberikan seseorang terhadap orang lain. Contoh, selamat pagi Pak. Struktur negosiasi yang kedua yaitu pengajuan. Jika sudah melewati bagian orientasi, seseorang bisa memulai untuk melakukan proses negosiasi. Dalam teks negosiasi, hal ini dimulai dari bagian pengajuan. Yang sesuai dengan namanya, seseorang dapat mengajukan permintaan mereka terhadap lawan bicara dalam negosiasi. Dalam bagian pengajuan, suatu belah pihak menjelaskan tujuan dan alasan mengapa mereka melakukan negosiasi. Selain itu, mereka juga menjelaskan apa yang mereka ingin capai dalam kegiatan negosiasi secara jelas. Agar pihak lainnya dapat memahami alasan dibalik negosiasi ini. Contoh dialog pengajuan, pembeli, saya mau membeli sepatu futsal ukuran 41 Mbak. Penjual, ini adanya yang ukuran 41,5 Pak, yang 41 kosong. Struktur negosiasi selanjutnya yaitu penawaran. Setelah menjelaskan maksud dan tujuan dari negosiasi, kedua belah pihak bisa masuk pada topik inti dari negosiasi itu sendiri, yaitu tawar-menawar. Proses tawar-menawar dalam teks negosiasi ini akan terus berlangsung hingga akhirnya kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang menguntungkan keduanya. Dalam bagian penawaran, sudah pasti kedua belah pihak akan memberikan pengajuan atau tawaran berdasarkan tujuan serta motif masing-masing. Tidak jarang, proses ini memakan waktu yang cukup lama hingga akhirnya kedua belah pihak menyetujui tawaran satu sama lain. Contoh dialog penawaran. Pembeli, ya udah, yang 41,5, kalau boleh tahu harganya berapa ya Pak? Penjual, 100.000 Pak. Pembeli, tidak boleh kurang apa Pak? Di lantai 1 harganya 85.000 aja loh. Penjual, di lantai bawah harganya nggak bisa ditawar Pak, tapi kalau di sini boleh kurang. Pembeli, harganya 85.000, bagaimana Pak? Penjual, wah, kalau itu belum boleh Pak, naik sedikit Pak. Pembeli, paling 90.000, bagaimana Pak? Struktur selanjutnya yaitu persetujuan. Bagian persetujuan baru akan tercapai dan bisa ditulis jika dua belah pihak mampu menentukan penawaran yang menguntungkan untuk keduanya dan menyepakati penawaran tersebut. Adanya persetujuan antara kedua belah pihak menandakan akhir dari proses negosiasi. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah persetujuan antara kedua belah pihak harus terjadi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Jika ada pihak yang merasa terpaksa dalam menyetujui tawaran, tandanya ada sesuatu yang salah dalam proses negosiasi. Contoh dialog persetujuan. Pembeli, ya sudah, oke Pak. Penjual, apa mau dikalusi sekalian agar terlihat bagus dan baru? Pembeli, terserah Mbak. Bagian struktur yang terakhir yaitu penutup. Sesuai dengan namanya,
negosiasi. Layaknya bagian penutup dalam jenis teks lain, penutup pada teks negosiasi juga diisi oleh kata ucapan terima kasih, salam penutup, dan kalimat-kalimat lain yang bisa dipakai sebagai penutup negosiasi. Layaknya orientasi pada bagian awal, bagian penutup juga tidak bisa disepelekan. Penutup pada teks negosiasi bertujuan untuk menciptakan pesan terakhir yang baik dalam suatu negosiasi. Apalagi umumnya negosiasi bisa berjalan dengan panas dan alot. Contoh, terima kasih Pak. Kembali materi yang terakhir mengacu pada yang ketiga, yaitu menyampaikan negosiasi singkat secara tertulis. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bernegosiasi yaitu yang pertama, menyampaikan maksud dan penawaran dengan bahasa yang baik dan santun. Yang kedua, mengacu pada tujuan utama negosiasi yaitu mencapai kesepakatan bersama. Yang ketiga, memberikan alternatif win-win solution atau saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Yang keempat, selesaikan proses negosiasi dengan cepat dan tidak bertele-tele. Demikian untuk materi hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Selamat belajar. Ya, oke, baik ya, untuk materinya sudah paham semuanya? Untuk materi tadi, atau mungkin ada di antara kalian yang masih belum terlalu paham dari penjelasan materi yang sudah Ibu tampilkan tadi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, Ibu persilakan ditanyakan supaya kita bisa membahasnya secara bersama-sama. Ayo silakan, siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Andre. Izin bertanya, Bu, apakah hasil akhir dari sebuah proses negosiasi itu selalu mencapai kesepakatan? Ya, apakah hasil akhir dari proses suatu negosiasi harus adanya kesepakatan? Nah, mungkin Ibu kasih kesempatan kepada teman-teman yang lain kalau ingin menjawab dari pertanyaan temannya tadi. Ibu persilakan. Ya, silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Andre. Ya. Menurut saya tidak, karena proses negosiasi ada yang berhasil dan ada juga yang tidak. Ya, betul sekali ya. Nah, dari jawaban temannya kita bisa simpulkan bahwa proses negosiasi itu tidak harus adanya kesepakatan ya. Karena ada juga proses negosiasi itu yang tidak berhasil ya. Nah, kalau proses negosiasi itu tidak berhasil berarti tidak adanya kesepakatan. Kalau dia mendapat kesepakatan berarti proses negosiasinya tersebut sudah berhasil ya. Kita ambil contoh saja, misalnya saat kalian menawar sesuatu di pasar, di toko dan lain sebagainya, apakah setiap kalian menawar itu disetujui? Tidak kan? Nah, berarti kalau tidak, berarti kesepakatan tersebut tidak didapatkan. Nah, berarti proses negosiasinya tidak tercapai. Seperti itu ya. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Ya, silakan. Izin bertanya. Ya. Apakah dalam membuat tahapan-tahapan penyusun teks negosiasi harus membuat semua struktur tersebut atau boleh hanya membuat struktur pengajuan dan penawaran saja? Ya, Ibu kasih kesempatan lagi kepada teman-teman yang lain dulu untuk menjawab. Siapa yang ingin menjawab? Ya, silakan Cynthia. Saya ingin menjawab. Menurut saya, semua unsur negosiasi harus dimuat secara lengkap. Ya, semua unsur teks negosiasi harus dibuat secara lengkap. Ya, sangat betul sekali ya. Jadi yang namanya teks negosiasi tentu ada strukturnya ya. Kalau kita ingin proses negosiasi tersebut berhasil ya, tentu semua struktur tersebut harus kita muat di dalam teks negosiasinya, baik itu dari orientasi, kemudian ada apa lagi? Terus ya pengajuan, penawaran sampai ke yang terakhir yaitu penutup ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ibu kasih kesempatan lagi kalau ada. Tidak ada, berarti sudah paham semua ya. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan berarti Ibu anggap kalian sudah paham semua ya. Siap untuk dibagikan dalam satu kelompok, dalam beberapa kelompok, siap ya. Jadi Ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok dan 3 kelompok nanti ya. Ibu sudah siapkan nama orangnya, Ibu acak nanti, jadi tidak bisa memilih kelompoknya sendiri ya. Nah,
Silakan untuk kelompok 1 bergabung di sini. Ada Maria si Idoy di sini ya. Kemudian Reto. Silakan langsung bergabung di kelompoknya. Atista, kemudian Aret ya, bergabung di kelompok pertama. Kemudian kelompok 2 posisinya meja di sini ya. Dwi, Dea, Yayu dengan Dimas. Silakan. Dan sisanya bergabung di kelompok 3 ya. Kalau sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing, Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Untuk kelompok 1. Ya, nah di situ sudah Ibu bagikan ya LKPD-nya. Silakan dicermati, dibaca sama-sama ya. Untuk LKPD-nya semuanya sudah dijelaskan di dalam LKPD bagaimana cara kerjanya ya. Nah, Ibu harap nanti setelah mengerjakan LKPD-nya nanti dipersiapkan juga perwakilan kelompoknya. Diminta 2 orang nanti untuk maju di depan ya. Untuk menyampaikan atau mempresentasikan proses negosiasinya. Sudah siap semuanya? Siap ya. Baik, Ibu kasih waktu mengerjakan kelompoknya selama 10 menit ya. Cukup ya? Cukup tidak? Cukup ya. Silakan dikerjakan, gunakan waktunya dengan baik. Tolong kerjasamanya supaya tugas kelompoknya bisa didapatkan hasil yang maksimal ya. Jangan ada yang diam ya, sambil bekerja. Ingat ya, waktunya dikasih 10 menit.
Bagus ya. Kalau sudah selesai, perwakilan kelompoknya sudah siap untuk mempresentasikan tugas kelompoknya, ya. Nah, jadi nanti saat temannya mempresentasikan, kelompok lain boleh menyanggah atau memberikan masukan ya kepada teman kelompok yang maju nanti ya. Nah, jadi Ibu persilakan untuk kelompok 1 dulu yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, silakan. Saya Agista Zara. Dan saya Nursulino. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan, menyampaikan proses negosiasi yang sudah kami buat dengan topik untuk mendapatkan harga mangga yang murah. Selamat pagi, Pak. Ya Bu, mau berapa Bu? Saya mau beli mangga. Berapa harga sekilonya ya, Pak? 30.000 aja Bu, murah kok. Boleh kurang kan, Pak? Nah boleh Bu, soalnya barangnya bagus kok. Tapi kalau kurang saya rugi Bu. Iya, Pak. Tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim. 20.000 saja ya, Pak? Nah, boleh Bu, 28.000 aja Bu, gimana? Baik, Pak. Tapi saya beli sendiri ya, Pak? Asal jangan beli besar aja ya Bu, takut saya ya rugi. Iya, Pak. Yang penting saya dapat mangga yang bagus. Saya jamin Bu, kalau barangnya rusak Bu, bisa ditukarkan aja langsung sama saja. Ya udah, saya ambil 3 kilo ya, Pak. Ya Bu. Ini Bu, barangnya Bu. Ini uang. Ya Bu, makasih Bu. Ya Bu, sama-sama. Lain kali kapan-kapan datang aja ya Bu. Iya. Iya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Nah, jadi tadi kelompok 1 sudah menyampaikan proses negosiasi yang sudah mereka buat secara lisan, ya. Nah, jadi Bu minta di sini untuk kelompok yang lain menyanggah atau mungkin memberikan masukan kepada kelompok 1. Silakan, siapa? Ya, silakan. Menurut saya penampilan dari kelompok 1 sudah cukup bagus dan cara mereka menyampaikan proses negosiasi juga bagus. Ya, terima kasih ya. Nah, jadi menurut temannya kelompok 1 sudah bagus ya. Nah, sekarang silakan duduk untuk kelompok 1, kita lanjut ke kelompok 2 ya. Nah, sekarang untuk perwakilan kelompok 2, Ibu persilakan. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya Yang Mensu dan teman saya dan Ofelia, kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan atau menyampaikan proses negosiasi dengan topik untuk mendapatkan harga mangga yang murah. Selamat pagi, Pak. Iya Bu, mau beli buah apa? Saya mau beli buah mangga. Berapa ya, Pak, harga sekilo? 30.000 Bu, murah. Boleh kurang nggak, Pak? Belum mulai Bu, barangnya bagus loh. Ini bukan terbitan, matang pohon. Baik, Pak, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim. 20.000 saja boleh nggak, Pak? Belum mulai Bu, 28.000 aja ya Bu, biar saya dapat untung. Baik, Pak, tapi saya boleh milih buahnya nggak, Pak? Asal jangan pilih yang besar-besar Bu, nanti saya rugi. Ya, yang penting saya dapat buahnya yang bagus aja. Ya Bu, saya jamin kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Baik, Pak, saya beli 1 kilo ya, Pak. Baik Bu, silakan dipilih, biar saya timbang Bu. Ini Bu, buah mangganya. Ini, Pak. Ya Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga Ibu. Baik, sekian presentasi dari kami. Ya, sekarang tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, Ibu kasih kesempatan untuk kelompok lain menanggapi atau memberikan masukan kepada kelompok 2 atas penampilannya. Saya Bu. Ya, silakan.
Menurut saya penyampaian hasil presentasi dari kelompok 2 sudah cukup jelas dan dapat dimengerti. Cara menyampaikan topik negosiasinya belum terlihat percaya diri. Ya, nah itu masukan dari kelompok lain ya. Nah, terima kasih atas masukannya ya. Nah, pada kelompok 2 Ibu persilakan untuk kembali ke tempat duduknya ya. Nah, baik ya. Untuk presentasinya ya, yaitu menyampaikan proses negosiasi yang sudah dibuat secara lisan sudah selesai ya, dan mendapatkan masukan dari kelompok yang lain ya. Diucapkan terima kasih atas kerjasamanya ya, atas penampilannya ya. Nah, Ibu anggap semua penampilan tadi, semua pekerjaan yang sudah dibuat itu sudah bagus ya. Kita kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Sudah selesai ya. Nah, sekarang kembali ke tempat duduknya seperti semula ya. Bisa dari kelompoknya. Silakan. Mengerjakan tugas kelompok tadi, apa kendala yang sudah dihadapi ya. Perwakilan kelompok 1 siapa? Ya Bu. Ya, silakan. Pengalaman kelompok kami Bu saat membuat teks negosiasinya sangat lancar berkat kerjasama anggota kelompok, dan saat mempresentasinya juga sudah benar-benar siap karena kami sudah menentukan siapa yang harus maju untuk bagian presentasinya. Ya. Jadi itu untuk pengalamannya ya, pengalaman dari kelompok 1. Sekarang pengalaman dari kelompok 2. Ya. Pengalaman kelompok kami saat membuat teks negosiasi tadi, kami saling berbagi tugas saat menyalinnya ke dalam LKPD. Dan yang menjadi kendala kami yaitu saat diminta mempersiapkan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan proses negosiasi. Kami saling tunjuk-menunjuk karena kurang percaya diri. Namun pada akhirnya kami bisa menyelesaikannya tanpa harus memaksakan satu sama lain di dalam kelompok. Ya, bagus sekali ya. Nah, jadi kalian sudah, perwakilan kelompoknya sudah menyampaikan pengalamannya ya, kemudian kendala yang dihadapi selama proses membuat dan juga menyampaikan teks negosiasi tadi. Bagus sekali ya. Jadi dengan demikian berarti kalian sudah merefleksikan atau mengevaluasikan pengalaman belajar kalian selama kalian melakukan kerja kelompok tadi ya. Nah, itu bagus sekali, sangat penting sekali ya untuk kalian ya. Nah, jadi Ibu ucapkan terima kasih ya, karena selama proses kerja kelompok tadi Ibu sudah memantau setiap kelompok itu sudah bisa mengerjakan kerja kelompoknya secara bersama-sama ya. Nah, secara bersama-sama dan juga tidak ada satupun yang tidak mengerjakan ya. Jadi Ibu ucapkan terima kasih ya. Ibu kasih penghargaan yang sebesar-besarnya untuk kalian ya. Nah, untuk itu kita tepuk tangan untuk kalian semua. Tetap semangat ya. Masih semangat semuanya? Ya. Baik, untuk mengukur pemahaman kalian untuk materi hari ini ya. Jadi Ibu sudah mempersiapkan
silakan kalian buka di grup WA ya, sudah ibu kirimkan linknya di Google Form ya, silakan dikeluarkan untuk gawainya, keluarkan semua. Di situ sudah ibu kirim ya linknya di grup WA. Kalau sudah dapat, silakan dikerjakan dengan baik. Ibu kasih waktu kurang lebih 5 menit ya. Silakan. Sudah dapat. Nanti akan otomatis terlihat ya untuk nilainya. Baik, Ibu lihat di sini sudah selesai semua mengerjakannya. Nah, di sini bisa dilihat di layarnya untuk hasil. Ada beberapa yang sudah mencapai KKM. Ya, Ibu ucapkan selamat untuk yang mencapai KKM ya, terus semangat lagi. Dan juga yang belum mencapai KKM jangan berkecil hati ya, belajar terus ya supaya mendapatkan nilai yang maksimal ya. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini akan berakhir ya. Nah, Ibu minta siapa yang akan menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Menurut saya, kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini yaitu persiapan menyusun teks negosiasi, diantaranya yaitu menentukan topik, menentukan pihak yang perlu dihubungi, memilih strategi yang efektif, dan melengkapi alasan rasional. Tahapan-tahapan penyusunan teks negosiasi ada: yang pertama orientasi atau membuka, kedua pengajuan, ketiga penawaran, keempat persetujuan, dan yang kelima penutupan. Dan hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan negosiasi yaitu menyampaikan maksud dan penawaran dengan bahasa yang baik dan santun, dan mengacu pada tujuan utama negosiasi yaitu untuk mencapai kesepakatan bersama. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Untuk kesimpulannya ya, yang sudah disampaikan temannya. Nah, sekarang sekali lagi yang ingin merefleksikan pembelajaran kita hari ini siapa? Ya, silakan. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena bisa menyampaikan proses negosiasi di depan teman-teman yang lain. Ya,
sangat menyenangkan. Tepuk tangan untuk temannya lagi. Ya, jadi semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, supaya kita bisa bernegosiasi dengan baik ya. Karena secara tidak langsung kita sering melakukan proses negosiasi dimanapun dan kapanpun ya. Nah, jadi untuk materi hari ini sudah selesai. Sampai bertemu di materi yang selanjutnya, yaitu menganalisis teks negosiasi ya. Nah, sekarang Ibu akhiri karena tadi kita sudah memulai dengan doa, sekarang kita akhiri dengan doa juga. Pada Andre, silakan pimpin doanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, kembali kehadirat-Mu kami mengucap syukur karena atas kasih dan penyertaan-Mu kami dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dengan baik tanpa ada kendala apapun. Kiranya apa yang telah kami pelajari tadi dapat bermanfaat bagi kami masing-masing. Ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama-Mu. Kami berterima kasih. Amin. Berdoa Baik ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat